Kabar gembira bagi orang-orang yang senantiasa bersabar. Saudaraku, kita bisa merasakan pedihnya saat di Kanjuruhan ada korban 135 orang. Kita bayangkan betapa orang tua yang punya keluarga itu tidak mengira anak berangkat dari rumah sehat walafiat, pulang tinggal nama. Kita juga tidak bisa membayangkan saat-saat Cianjur terjadi gempa yang menurut informasi 300 orang lebih yang telah meninggal dunia selain yang belum diketemukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah SWT. Tiada kata yang lebih indah selain lantunan syukur kepada Allah SWT, Rabb pencipta alam semesta ini, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan sehingga bisa berkumpul di tempat yang indah ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita yang sekarang dikumpulkan di tempat yang mulia ini dengan harapan nanti di akhirat dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini ada beberapa informasi yang harus kami sampaikan kepada para jamaah. Yang pertama kepada para jamaah yang baru nyampe masjid, khususnya yang masih muda dan sehat, agar segera naik ke lantai 2 untuk mengisi shop-shop yang masih kosong. Kemudian para jamaah dan anak-anak nanti apabila khotib naik mimbar untuk khutbah, tolong diam dan dengarkan, jangan main HP sendiri. Yang kedua, petugas Jumat kali ini adalah muadzin Ustadz Edi, khotib Jumat Ustadz Dr. Andes Haji Radik Mursyano Haji dari Kota Malang dengan materi hikmah di balik musibah sekaligus sebagai imam salat Jumat. Yang ketiga, kami mewakili takmir Masjidil Haram mengucapkan terima kasih banyak kepada para jamaah yang telah memberikan infak maupun sedekah yang digunakan untuk operasional masjid dan pembelian lahan perluasan tanah masjid. Mudah-mudahan amal baik panjenengan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersama ini juga kami informasikan bahwa satu, pembebasan tanah luas 194 meter persegi beserta bangunan rumahnya dengan biaya 750 juta rupiah. Untuk keperluan ini kami memberi kesempatan berinvestasi dengan cara melelang objek tersebut dengan paket sebagai berikut. Untuk 1 meter persegi seharga 4 juta rupiah. Untuk setengah meter persegi dengan harga 200 juta rupiah, 2 juta rupiah. Untuk seperempat meter persegi dengan harga 1 juta rupiah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membangun masjid karena mengharap wajah Allah, Allah akan membangunkan bangunan yang semisal di surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang terakhir ada pengumuman dari takmir. Kultum subuh dilaksanakan setiap ba'da salat subuh.
Kemudian yang kedua, kantin tamasya Sabtu malam Ahad kedua tanggal 10 Desember 2022 pada sholat maghrib sama dengan isya bersama Ustadz Profesor Dr. Trio Suprayitno MAG dari Kota Malang. Yang ketiga, taksin Ahad malam tanggal 11 Desember 2022 pada sholat maghrib sampai dengan isya bersama Ustadz FOG dari Kondalki. Yang ketiga, kantin tamasya Rabu malam Kamis kedua tanggal 14 Desember 2022 pada sholat maghrib sampai dengan isya bersama Ustadz Husnul Amin MPDI dari Kota Kepanjen. Yang kelima, kajian rutin PCM Kepanjen Ahad pagi tanggal 11 Desember 2022 bersama Ustadz Insinyur Agus Purwadyo dari Kota Malang. Demikian informasi yang kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Walladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa hiya mun'im. Asyhadu an la ilaha illallah wa huwal azizul hakim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabil karim. Nabil karim sayyidul mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Amma ba'd fa ya liman waqmullah. Ittaqullah lakum turhamun. Wa'lamu qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa illa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaika bitaqwallah fa innahu jima'ul khair. Ittaqillah haitsuma kunta wa ta'isalan alhamdulillah wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahu azim wa shadaqar rasulih. Saudara sekalian, ma'asyiral muslimin wa jasimat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Ta'ala yang pada hari ini, siang ini, kula panjenengan dimudahkan Allah Ta'ala untuk melaksanakan ibadah Jumat, ibadah wajib bagi hamba Allah yang beriman. Puji syukur saat adzan dikumandangkan di masjid ini telah penuh jamaah yang melakukan Jumatan. Ini pertanda baik semakin meningkatnya pemahaman tentang ibadah Jumat. Rasulullah bersabda bahwasanya pada saat azan dikumandangkan, malaikat yang menjaga pintu masjid mulai menutup bukunya, sehingga yang hadir setelah azan itu kemanfaatannya, pahala Jumat sudah berkurang. Alhamdulillah, di masjid ini saat adzan dikumandangkan sudah berada jamaah di masjid. Termasuk anak-anak saya, cucu-cucu saya yang dari sekolahan telah hadir di sini. Mudah-mudahan dengan semangat ini kelak kemudian hari Islam semakin jaya dengan pemahaman para jamaah semuanya dalam urusan ibadah, terlebih lagi dalam urusan Jumatan ini. Sungguh saudaraku sekalian, Jumatan ini adalah kewajiban bagi orang beriman. Sampai-sampai Rasulullah mendapatkan wahyu untuk sampaikan pada umat Islam tentang Jumatan. Ada Al-Quran namanya surah Jumat. Ayat 9 menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati minal jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzil baik. Dzalikum khailakum in kuntum ta'lamun. Ini perintah Allah kepada orang beriman sebagai hukum wajibnya Jumatan. Orang beriman tentu saja yang nyata-nyata tidak sedang dalam urusan yang syar'i di luar itu semuanya. Kenapa demikian? Ternyata Allah memberikan perintah Jumatan itu bukan untuk Allah dan bukan untuk Rasulnya. As-salatu khamsu wal jum'atu wal jum'ah al-mukaffirat lima bainahum majtunibat kabair. Tiang ingkang nglampahi salat Jumat dari Jumat ini sampai Jumat berikutnya adalah penghapus dosa selama sepekan. Jadi kula panjenengan selain mendapatkan pahala Jumatan, mendapatkan ampunan dosa selama sepekan.
Masya Allah. Ini berarti Jumatan untuk kita. Saking pentingnya semacam itu Rasulullah mengajari pada kita semuanya. Insya Allah panjenengan masih ingat. Pada saat Jumat pagi Rasulullah pertama kali milih pakaian. Pakaian yang terbagus tidak lupa diberi wewangian. Karena apa? Sadar bahwasanya Jumatan ini nanti akan duduk bersama anggota jamaah lainnya berdempet-dempetan. Jangan sampai kehadiran kita berhimpitan dengan teman sejamaah itu dengan membawa bau yang tidak enak. Makanya Rasulullah memilih pakaian pagi-pagi dan diberi wewangian. Pakaian yang terbagus. Karena apa? Jati diri kita, rasa kita akan menghadap Allah bersama orang banyak. Cita rasa kita menghadap Allah Ta'ala. Kalau kita di desa menghadap Pak Lurah, menghadap Pak Camat, mesti tidak mau dengan pakaian yang ala kadarnya. Akan memilih pakaian yang terbagus juga. Nah, ini kita cita rasa menghadap Allah. Jumatan bersama saudara yang banyak. Makanya Rasul menuntun pilih pakaian yang terbagus, tidak lupa pakai wangi-wangian. Tidak cukup itu. Rasulullah pada Jumat pagi tidak lupa memotong kuku dan merapihkan rambut. Jangan sampai ada anggota jamaah yang kukunya terlebih lagi kuku tangan kiri itu panjang. Jelas dipastikan kalau istinja, waktu membersihkan kotoran, di kubul maupun di dubur tentu tidak sempurna. Oleh karena Rasulullah menuntun setiap Jumat pagi potong kuku, rapikan rambut, yang perlu dipotong, yang perlu dirapikan. Masya Allah. Kemudian sebelum berangkat Rasulullah mandi besar, seluruh anggota tubuh terbasahi, terbersihkan dengan air mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Masya Allah, Islam itu sangat sempurna dalam mendidik umatnya untuk bergaul bersama masyarakat luas. Kita duduk berhimpitan. Bayangkan kalau ada di antara kita yang sedang sakit gigi, maka kanan kirinya merasa tidak pas, apalagi tidak bersikat gigi. Ini gambaran miniatur kehidupan. Bagaimana kita menjalani kehidupan itu untuk berhubungan dengan orang lain. Baunya tidak mengganggu. Tampilan kita akan menyenangkan. Waktu kita duduk berhimpitan juga saling menyenangkan. Itulah orang Islam digambarkan dalam kegiatan Jumatan. Saudara sekalian, orang bertakwa itu akan selalu mencari, berupaya bagaimana amal ibadahku semakin banyak dan semakin baik. Semakin banyak dan semakin baik. Ingat ya, kalau Al-Ghazali memberikan takrif bahwa takwa itu imtisalu awamirillah wajtinabi nawahi, melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh agama dan menjauhi apa-apa yang dilarangkannya. Nah, itulah sebagian tadi apa yang diperintahkan agama untuk Jumatan. Kemudian apa yang dilarangkannya itu juga untuk kita semuanya. Jangan sampai kehadiran kita mengganggu orang di sekitar kita. Islam sangat hebat, sempurna untuk kita laksanakan dalam bergaul dengan masyarakat. Saudara sekalian rahmatullah, orang bertakwa akan selalu mencari ilmu, mencari amalan. Mana yang menambah kebaikan bagi saya, bagi kita. Siang hari ini kami bawakan materi terkait dengan hikmah di balik musibah. Musibah itu adalah sesuatu yang menimpa. Takrifnya sesuatu yang menimpa, baik itu berupa hal yang menyenangkan maupun yang menyulitkan atau menyakitkan. Ada musibah hasanah, ada musibah syayi'ah.
Kalau kita mendapatkan musibah, kalau musibah itu musibah sayyi'ah, musibah sesuatu yang memberatkan bagi kita, insya Allah banyak yang bisa menahan. Namun apabila sesuatu yang menimpa kita itu ternyata sesuatu yang menyenangkan, bisa jadi kita akan tidak mampu untuk menahan musibah itu. Saudaraku sekalian rahimakumullah, dalam musibah itu yang jelas Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walam nublakum wala nabluwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kami pasti akan mengujimu, kata Allah Ta'ala, dengan sedikit ketakutan, baik itu ketakutan berupa kelaparan atau kekurangan harta dan kekurangan buah-buahan. Sampaikan wahai Muhammad kabar gembira bagi orang-orang yang senantiasa bersabar. Kabar gembira bagi orang-orang yang senantiasa bersabar. Saudaraku, kita bisa merasakan pedihnya saat di Kanjuruhan ada korban 135 orang. Kita bayangkan betapa orang tua yang punya keluarga itu tidak mengira anak berangkat dari rumah sehat walafiat, pulang tinggal nama. Kita juga tidak bisa membayangkan saat-saat Cianjur terjadi gempa yang menurut informasi 300 orang lebih yang telah meninggal dunia, selain yang belum diketemukannya. Kita juga tidak bisa membayangkan saat di Korea Selatan ada perayaan Halloween yang mati juga lebih banyak, antara 200 sampai 300. Dan masih banyak lagi. Kematian itu terjadi di mana-mana secara massal lagi. Tentu saudaraku sekalian, kalau menurut ahli geologi bahwasanya di Pulau Jawa ini dilewati oleh lempeng-lempeng api yang setiap saat bisa terjadi gempa karena pergeseran kerak bumi. Kula panjenengan juga tidak tahu kapan akan terjadi gempa lagi. Apakah kula panjenengan juga merupakan bagian dari korban itu? Naudzubillah. Jadi seolah-olah kematian itu senantiasa bisa datang secara tiba-tiba. Kalau Rasulullah dawuh bahwasanya umatku itu umurnya antara 60 hingga 70 tahun. Ini hanya untuk orang-orang kula panjenengan yang usianya 60 sampai 70 tahun. Berarti apa? Perjalanan hampir sampai. Oleh karena itu, kula panjenengan yang usia 60-70 tahun harus lebih banyak berbuat kebaikan daripada orang-orang yang muda. Nah, ini bukan berarti yang muda bisa leha-leha terus kemudian mati masih jauh. Tidak. Karena masih banyak juga yang anak-anak, remaja dan pemuda itu yang meninggal. Panjenengan ingat, kalau data kepolisian 80% meninggal di jalan adalah remaja. 80% yang meninggal di jalan adalah remaja. Berarti kematian ini bisa datang sewaktu-waktu. Bagaimana kita akan menyikapi itu? Sehingga kalau panjenengan Bapak sekalian, disampaikan berita ini agar kita senantiasa bisa berhati-hati. Kemudian musibah itu saudaraku sekalian, di dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 31 Allah berfirman, ternyata untuk menguji kualitas diri kita masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala nabluwanakum hatta ta'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluukum wa akhbarakum. Sungguh kami benar-benar akan mengujimu sehingga kalian mengetahui orang-orang yang berjihad berdasar antara kamu serta menampakkan kebenaran berita tentang ujian itu. Masya Allah. Jadi ujian itu akan senantiasa datang kepada kita.
datang pada kita. Ujian, balik lagi sebagaimana saya sampaikan, bisa sesuatu yang menyakitkan, menyedihkan, bahkan yang menyenangkan. Kemudian saudaraku sekalian, apabila kita senantiasa bersabar terhadap musibah ujian itu, kata Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surah Zumar ayat 10, mereka itu akan mendapatkan pahala tanpa batas. Hikmahnya ujian, kalau kita bersabar maka mendapatkan pahala tanpa batas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wardallahu wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia akan memperoleh kebaikan. Bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Jadi Bapak sekalian, apapun yang menimpa kulubnya sami, baik itu ujian berupa kesenangan maupun ujian berupa kesedihan, hendaklah kita bersabar. Kalau ada kesenangan, janganlah itu melupakan kita dari hal-hal perbuatan tentang keimanan. Demikian juga kalau ada ujian-ujian yang menerpa kita kaitan dengan sesuatu yang menyedihkan, jangan juga kita lupa diri bahwa masih ada Allah bersama kita. Kemudian saudaraku sekalian, siapa ujian yang paling berat itu? Allah timpakan pada siapa? Suatu saat sahabat Rasulullah yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu itu bertanya, "Ya Rasulullah, ayyun nas asyaddu bala?" Qal ala nabiuhum tsummal amsalu fa ala ama amsalu fayunabba. Ya Rasulullah, siapakah yang paling berat ujiannya? Beliau menjawab, para nabi, kemudian orang-orang yang semisalnya, kemudian orang semisalnya lagi. Ar-rajulu hasaba dinihi fa in kana dinuhu sulban asyadda bala. Seorang akan diuji sesuai kadar kekuatannya agamanya. Jika agama kuat, maka ujiannya akan bertambah berat. Wa in kana fi dinihi riqatun abatulia ala hasabi dinih. Jika agamanya lemah, maka akan diuji sesuai kadar kekuatan agamanya. Ini persis firman Allah Ta'ala dalam akhir surah Baqarah. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Jadi tidak ada ujian ya, melainkan sekedar kemampuan kita. Dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 2396, besarnya suatu pahala yang akan kita terima itu juga bergantung dalam ujian kita. Inna idama jara ma'idmin balai wa inna Allah idza ahabba qauman abdalah. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung dengan besarnya ujian. Sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan mengujinya. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Siapa yang ridho dengan ujian itu, maka ia akan mendapatkan keridhoannya. Siapa yang membencinya, maka ia akan mendapatkan kemurkaannya. Alhamdulillah. Saudaraku, kepada keluarga yang kehilangan anggota keluarganya waktu Kanjuruhan, kita juga ikut berbelasungkawa. Hanya dalam ayat ini, ridholah dengan ujian itu, niscaya Allah akan memberikan kebaikan. Pelajaran dari tuntunan tersebut, ujian hidup adalah instrumen untuk menyeleksi muslim yang imannya benar atau tidak. Kula panjenengan mendapatkan ujian dari Allah Ta'ala. Ternyata itu metode seleksi yang dilakukan Allah Ta'ala. Kula panjenengan tahan ujian atau tidak. Kemudian ujian hidup yang menimpa seorang merupakan bentuk kasih sayang Allah untuk menaikkan derajat hambanya. Tadi yang saya sampaikan itu mendapatkan pahala tanpa batas. Kemudian yang ketiga, ujian hidup tidak hanya sekedar kesusahan dan kebutuhan. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap manusia itu, setiap yang hidup itu pasti akan mati
dan mereka itu akan mendapatkan ujian dari sesuatu itu yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Wa ilaina turja'un, dan kepada akulah, kata Allah, akan kembali. Mudah-mudahan saudaraku sekalian, sedikit yang sampaikan ini senantiasa membawa kebaikan kepada kita semuanya, untuk kemudian hari keimanan dan ketakwaan kita semakin bertambah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahari fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Barakallahu azim wa nafa'ani bima ayati wa dzikril hakim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah alladzi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la syarika lahu wa la haula wa la quwwata illa billah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya rasulullah ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ba'du. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqin. Saudaraku sekalian rahimakumullah, orang bertakwa itu selalu optimis dalam menghadapi masa depan dan selalu menatap apabila ada ujian itu adalah untuk kita, untuk menjaga kualitas keimanan kita, sehingga ujian berupa apapun kita berusaha untuk tawakal, berserah diri kepada Allah Ta'ala, sehingga orang beriman, orang bertakwa itu sonder dengan penyakit yang kaitannya dengan hal-hal yang menyakitkan. Tidak mudah putus asa, akan tetapi kita dimanapun juga senantiasa berlindung kepada Allah Ta'ala, karena sejatinya Allah senantiasa bersama kita, orang-orang yang bertakwa. Marilah khutbah yang kedua ini kita akhiri bersama dengan memanjatkan doa. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ijabah atas munajat kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amat majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim ajma'in. Ya Allah arhamar rahimin, ya Allah arhamar rahimin, ya Allah. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abduka wa 'abdika mastata'na. Abu ulakan abdun ba'ik wa filana fa'inu la yaghfiru lana. Allahumma rabbana filana waliladina warhamhum kama rabbahu saghira wali jamil minna minat wal muslimin muslimat al ahya min amwat innaka samqaribu mujibud da'wati wal hajat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrif qulubana ala qada'atik. Allahumma nas'aluka mujibur rahmatik wa azama maghfiratik wa salamatan min kulli ismin wa ghanimatan min kulli birrin wa huzal jannatin minannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah Tuhan kami, pada siang hari ini Allah kami menundukkan kepala dengan penuh harapan bermunajat kepadamu. Ya Allah, limpahkanlah salat serta salam berjungan kami Nabi Muhammad kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan pada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Ya Allah Tuhan kami, ampuni dosa dan kesalahan kami, ampuni pula dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada mereka berdua, ya Allah, sebagaimana cinta kasih yang pernah diberikan kepada kami sewaktu kami masih kecil. Ya Allah Tuhan kami, ampuni dosa dan kesalahan saudara-saudara kami, mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat yang hidup masih maupun yang sudah wafat. Ya Allah Tuhan kami punya keluarga, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah rahmah dengan seluruh anak cucu kami. Allah menjadi dzurriyyah yang thayyibah, yang saat nanti Engkau cabut nyawa kami. Allah, jadikanlah kami yang husnul khatimah. Ya Allah Tuhan kami, perbaguskanlah agama kami, karena dengan agama sebagai penuntun untuk seluruh urusan kehidupan kami. Ya Allah Tuhan kami, perbaguskan urusan dunia kami, karena dunia ini kami hidup untuk mencari bekal bukan akhirat kami.
Ya Allah, Tuhan kami, perbaguskanlah kampung akhirat kami, karena ke kampung akhirat itu kelak kemudian kami akan kembali. Ya Allah, jadikanlah sisa-sisa hidup kami ya Allah untuk menambah kebaikan bagi diri kami. Ya Allah, jika Engkau cabut nyawa kami ya Allah, itu sebagai penutup untuk urusan yang pernah kami lakukan dan kebergurannya. Ya Allah Rahman Rahimin, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana idza benar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi alamin. Aqimissalah.